Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 4. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oh, benar, saudari Suanyuan. Sen Subing tersenyum, suamiku. Keterampilan memanggangnya benar-benar bagus. Setelah kembali ke kota militer Qingtian kali ini, biarkan dia memanggang beberapa untukmu. Kamu bisa mencicipinya. Oke, Suanyuan Rou tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu dia menarik Sen Subing dan duduk di tepi Sensu. Angin sepoi-sepoi meniup sutra biru kedua gadis itu, dan mereka begitu cantik dan bergerak di bawah bintang-bintang. Tan Yun berjalan keluar dari ruang pelatihan, memandangi putri kedua di bawah sinar bulan, sedikit tersesat. Suanyuan Rou tersenyum, saudari Sen, saya masih tidak tahu bagaimana Anda dan Tan Yun bersama dalam hidup ini. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda bercerita? Tentu saja bisa, Sen Subing berkata, saya benar-benar mengalami banyak hal dengan suami saya. Awalnya, ketika dia dipromosikan dari murid luar menjadi murid dalam, saya tidak ingin menerimanya karena dia tidak memiliki atribut dan kualifikasi, jadi saya menjadikannya murid dari Taman Obat Dalam di bawah rekomendasi. Tapi kemudian saya perlahan menemukan bahwa dia terlalu mengejutkan dan membawa terlalu banyak kejutan untuk saya. Yang lebih menarik adalah dia mengenakan benang dingin nafas kura-kura dan menjadi tuanku. Saat itu, aku bahkan tidak tahu bahwa tuanku adalah muridku. Mengikuti narasi Sen Subing, gambaran masa lalu muncul di benak Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas, menatap langit malam yang luas, berpikir bahwa dia mati-matian berusaha membalas dendam, menginjak mayat musuh, dan dia tiba-tiba merasa sangat sedih. Di saat sedih, Tan Yun memikirkan orang tua dan kakeknya dalam kehidupan ini. Mata bintang menunjukkan kerinduan yang dalam, ayah, ibu, kakek, kamu sedang menunggu, ketika aku mendominasi dunia Dewa Hongmeng, aku akan kembali menemuimu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang kembali ke kota militer Qingtian. Selama 6 bulan berikutnya, Tan Yun menemani istri dan tunangannya setiap hari, memanggang daging buruan untuk mereka. Setengah tahun ini telah menjadi kehidupan paling nyaman bagi Tan Yun dan istri-istrinya sejak kenaikannya ke dunia Dewa Hongmeng. Senang. Rasa bahagia yang kuat menyelimuti hati Tan Yun. Para wanita di sekitarnya tahu bahwa alam semesta akan runtuh dalam waktu puluhan ribu tahun. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka sangat khawatir Tan Yun akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang. Oleh karena itu, mereka menghargai setiap menit dan setiap detik yang mereka habiskan bersama Tan Yun. Di dalam hati mereka, puas dengan Tan Yun adalah kebahagiaan terbesar. Sekarang iblis ekstrateritorial di semua benteng perbatasan dunia Dewa Hongmeng telah mundur, tetapi hanya ada beberapa raja dewa yang mengetahui alasan untuk mundur. Pada saat yang sama, di kehampaan di luar kota Dewa Hongmeng, ketika ruang itu seperti air beriak, ketinggian puluhan ribu kaki muncul. Ledakan. Ketika pintu para dewa terbuka, seberkas cahaya keluar, berubah menjadi jubah biru Bai Cheng Tianzun. Saya telah melihat Tuan Tianzun. Dewa yang menjaga gerbang kota membungkuk dalam-dalam ke arah Bai Cheng Tianzun. Iya, jawab Bai Cheng Tian, dan melangkah ke kota Dewa Hongmeng dengan semangat tinggi, dan terbang menuju gunung Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, Bai Cheng Tianzun terbang turun dari lautan awan yang luas di luar istana Hongmeng, dan berjalan ke istana dengan rasa hormat dari para penjaga. Di masa lalu, para penjaga ini tidak begitu hormat saat melihat Bai Cheng Tian. Alasan mengapa mereka begitu dihormati sekarang adalah karena mereka tahu bahwa karena Tan Yun, Bai Cheng Tianzun secara bertahap digunakan kembali oleh Dewa Lingxia. Pergi ke kuil. Dewa Lingxia sedang berbicara dengan sepasang anak. Ekspresi Li Xin memuja, "Ibu, apakah kamu benar?" Jing Yun mengalahkan wakil komandan iblis, dan memaksa iblis untuk mundur. Itu seharusnya benar. Ekspresi Lingxia bingung dan berkata, namun, ibu masih tidak percaya ini benar.
Karena ibuku mendengar bahwa wakil komandan iblis itu adalah binatang Tianzun ranah alam abadi kelas 9. Yuner hanyalah seorang kaisar suci 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan wakil komandan iblis? Hanya dalam waktu lebih dari 10.000 tahun. Li Xin tersenyum dan berkata, "Ibu, apakah ibu tidak tahu jika ibu meminta Jing Yun untuk datang ke sini? Jika ini benar, maka ibu harus memuji dia." Ketika Tuan Lingxia hendak berbicara, sebuah suara tua yang penuh hormat terdengar di luar kuil. Bawahan Bai Cheng memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan. "Silakan masuk dengan cepat," Dewa Lingxia tersenyum. Bawahan patuh. Setelah Bai Cheng Tianzun menerima pesanan, dia dengan hormat melangkah ke kuil atas. Sebelum Bai Cheng Tianzun dapat berbicara, Dewa Lingxia bertanya dengan tergesa-gesa, "Bai Cheng, Anda dapat memberitahu saya, apakah itu karena Yuner mengalahkan wakil komandan iblis dan memaksa pasukan iblis yang mengepung dunia Dewa Hongmeng untuk mundur?" "Ya, Tuan," Bai Cheng Tianzun berkata sambil membungkuk, "bawahan datang untuk meminta bantuan untuk Yuner. Jika ini masalahnya, Yuner harus diberi hadiah." Dewa Lingxia berkata dengan rasa ingin tahu, "Mari kita bicara tentang bagaimana Yuner mengusir musuh yang kuat terlebih dahulu." Setelah itu, Dewa Lingxia berkata lagi, "Ya, kamu cepat memadatkan gambar ingatan, biarkan aku melihatnya." Bai Cheng Tianzun tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah ingatan tentang kemenangan Tan Yun atas wakil komandan Tianmo dipadatkan, Dewa Lingxia dapat melihat identitas Tan Yun secara sekilas. "Kembalilah kepada Tainzun," Bai Cheng Tianzun berkata, "tidak ada gambaran ingatan tentang Yuner mengalahkan wakil komandan iblis." "Tidak," Dewa Lingxia bertanya dengan bingung, "ada apa?" Bai Cheng Tianzun berkata, "Pada saat itu, bawahannya sudah terbebani dan tidak sadarkan diri, jadi saya tidak melihat memori kemenangan Yuner atas wakil komandan iblis, tetapi semua keluarga Bai melihat tentara yang selamat dari perang." "Jadi begitu," Dewa Lingxia berkata, "kalau begitu ceritakan padaku apa yang terjadi." Bawahan patuh. Bai Cheng Tianzun berkata, "Pada saat itu, wakil komandan iblis membawa 3 dewa abadi kelas 6 dan jenderal iblis, dan mereka terus menyerang formasi pertahanan yang hebat. Sama seperti formasi pertahanan besar akan meledak, pada titik kritis ini, Yuner akhirnya melangkah ke Raja Dewa kelas 9 dan keluar dari penghalang dengan kekuatan yang kuat. Di bawah pandangan penuh semua orang, Yuner meninggalkan formasi pertahanan dan membunuh 3 jenderal iblis. Kemudian, dia bertempur berdarah dengan wakil komandan iblis selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia terluka parah dan mengalahkan wakil komandan iblis. Saya mendengar dari pasukan keluarga Bai bahwa Yuner sangat tragis dalam pertempuran ini, tetapi untungnya, dia berlatih 10.000 jalan kembali ke sekte, dan akhirnya menang dan menangkap wakil komandan Tianma. Itu sebabnya wakil komandan iblis memerintahkan penarikan pasukan." "Tuan Dewa," kata Bai Cheng Tian, berlutut di depan Lingxia Sangshen, dan bersujud, "jika tidak ada Yuner kali ini, kota tentara Qing Tian akan hilang. Pada saat itu, pemimpin tentara iblis surgawi akan langsung dunia Dewa Hongmeng. Meskipun ada garis pertahanan kedua, itu mungkin tidak dapat menghentikan pasukan iblis surgawi. Bawahan meminta Tuan untuk mengadakan upacara perayaan untuk Yuner. Biarkan semua dewa dan bangsawan dari dunia Dewa Hongmeng datang, beritahu mereka betapa hebatnya murid yang telah kamu kembangkan." Setelah mendengar ini, ekspresi Lingxia tergerak dan berkata, "Iya, upacara perayaan secara alami akan diadakan, dan pada saat yang sama, kita juga harus menggunakan upacara perayaan untuk mendiskusikan strategi masa depan melawan musuh denganmu." Dia memberi perintah untuk mengadakan upacara perayaan untuk Yuner di kota Dewa Hongmeng 2 tahun kemudian. Bai Cheng Tianzun berdiri dan berkata, "Tuan Dewa, jika tidak ada yang lain, maka bawahan akan kembali ke kota tentara Qing Tian." Bawahan ingin kembali dan memberi Yuner kejutan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan bawahan untuknya. Setelah mendengar ini, Dewa Lingxia mengangguk dan berkata, "Oke, pergilah." Bawahan pensiun. Setelah Bai Cheng Tianzun pergi, Dewa Lingxia memikirkan Tan Yun, dan matanya menunjukkan kelegaan. "Aku memiliki seseorang yang berhasil di dunia Dewa Hongmeng. Hihi ibu, Jing Yun benar-benar luar biasa." Li Xin memandang dengan kagum. "Tentu saja." Dewa Lingxia tersenyum, "Kamu tidak melihat siapa yang mengajariku magang." Waktu berlalu, setahun kemudian. Sekarang,
seluruh dunia Dewa Hongmeng tahu bahwa Tan Yun dipromosikan menjadi Raja Dewa ke-9 dan mengalahkan Wakil Komandan Iblis. Tentu saja, setelah setahun, Dewa Lingxia akan mengadakan upacara perayaan untuk Tan Yun. Di Gunung Suci Hongmeng, aula puncak utama kedua di pegunungan belakang, wajah ayah dan anak jelek. Ayah dan anak ini tidak lain adalah Yuqi Rufeng dan Yuqi Hao. Hari ini Yuqi Rufeng masih menjadi dewa transformasi manusia, dan Yuqi Hao adalah Tianzun Ranah Alam Abadi ke-7. Setiap kali ayah dan anak itu memikirkan tentang pembunuhan Wei Qiqing oleh Tan Yun, mereka ingin membuat Tan Yun kejang dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Yuqi Hao memandang Yuqi Rufeng, dan berkata dengan marah, "Ayah, bahkan jika Jing Yun benar-benar Raja Dewa kelas 9, bocah itu tidak percaya bahwa dia dapat mengalahkan Wakil Komandan Iblis." Menurut pendapat anak itu, entah Wakil Komandan Iblis dikalahkan oleh Jing Yun yang terluka parah, atau Bai Cheng Tianzun yang menghubungkan semua pujian kepadanya, membuat guru lebih menyukai Jing Yun. Setelah mendengar ini, Yuqi Rufeng berkata dengan marah, "Apakah berguna untuk mengatakan ini?" Hasil dari faktanya adalah bahwa bajingan kecil ini semakin disukai oleh Dewa Lingxia. Dengan cara ini, Jing Yun memiliki payung Dewa Lingxia. Jika kita ingin membunuhnya untuk membalas King Er, itu akan menjadi lebih sulit. Setelah mengatakan ini, wajah Yuqi Rufeng muram. Pokoknya, kamu harus membunuh Jing Yun secepat mungkin, agar dia tidak bisa tumbuh lagi. Kalau tidak, dalam 10.000 tahun, jika kamu dan ayah bergabung, aku khawatir kita berdua tidak akan menjadi lawannya. Setelah mendengar ini, Yuqi Hao berkata, "Ayah masuk akal. Kapan kamu ingin melakukan sesuatu terhadap Jing Yun?" Yuqi Rufeng menyipitkan matanya sedikit, dan matanya menatap dingin. Ayah sudah memutuskan untuk melakukannya melawannya setelah upacara perayaan Jing Yun. Tidak bisa ditunda lagi. Jika dia tumbuh lagi, bukan dia yang meninggal, tapi ayah dan kamu. Waktu berlalu seperti anak panah, dan setengah tahun lagi berlalu. Pada saat ini, Mu Feng Tianzun tiba di kota militer Qingtian. Puncak Gunung Qingtian, Istana Para Dewa, dan ruang diskusi. Duduk di aula utama, Tan Yun, Bai Cheng Tianzun, Mu Feng Tianzun, Suan Yuan Rou, Shen Subing dan istri Tan Yun lainnya, tunangan dan orang-orang di sekitar mereka. Tentu saja, Miao Qingluan, Xiao Long Snake, Singa Naga, Zisan. Kera iblis semua binatang telah berubah menjadi bentuk manusia dan duduk di kedua sisi aula. Tan Yun duduk di kursi di atas aula. Tianzun Mu Feng memandang Tan Yun dan berkata dengan cemas, "Yuner, ku dengar pada upacara perayaanmu, suami Dewa Lingxia, Dewa Chaos juga datang. Tidak hanya itu, tetapi patriark dari 3 keluarga kuno juga akan tiba di kota Dewa Hongmeng. Dengan cara ini, akan ada 5 kekuatan dewa di ranah transformasi manusia. Selain itu, setidaknya akan ada 30 ranah alam abadi yang hadir. Adapun di ranah Raja Dewa, ada lebih dari 100. Saya khawatir sekali kudeta diluncurkan, konsekuensinya akan sulit diprediksi." Tan Yun berkata sambil mencibir, "Baiklah, Dewa Chaos ada di sini. Saat itu, aku berjanji pada Lingxia kepadanya, tapi dia membalasnya. Adapun kekuatan kita, ada banyak selain yang hadir." Mendengar ini, Mu Feng Tianzun tercengang. "Masih banyak lagi, siapa?" Tan Yun membuat teka-teki bodoh dan berkata, "Kamu akan segera mengetahuinya." "Hahaha, baiklah, aku menantikannya." Mu Feng Tianzun tersenyum. Saat jari Tan Yun berkedip di antara cincin, menara dewa yang luar biasa terbang keluar dan mendarat di aula. Tan Yun memandangi orang-orang itu dan berkata, "Semuanya, aku akan membawamu ke jurang para dewa." Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Yuner, mungkinkah orang kuat lain di pihak kita berada di gua terlarang yang menelan dewa di kedalaman para dewa? Tanah terlarang yang menelan lubang dewa di mulutnya adalah pintu masuk ke jurang para dewa yang ganas." "Ya, kamu selalu benar." Tan Yun tersenyum, ekspresinya serius. "Upacara perayaan akan dimulai setengah tahun lagi, waktunya hampir habis, kita harus berangkat." Setiap orang dan semua binatang memasuki menara satu demi satu. Pada pemikiran Tan Yun, menara menjadi sangat kecil dan ditembakkan ke telinga kanannya. Sesaat kemudian,
Tan Yun terbang keluar dari kota militer Qingtian dan membawa Shenzhou menuju kota militer tertinggi. Kali ini dia meninggalkan kota militer Qingtian. Tan Yun tidak membawa serta lebih dari 100.000 roh jahat ungu yang berada di wilayah Dewa Elit. Tan Yun membiarkan mereka retret dan meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka pasti akan menjadi pedang tajam dalam pertempuran melawan dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan. Adapun Zisan, yang sudah menjadi binatang kelas 7, Tan Yun membawanya bersamanya. Setelah hanya 1 bulan, Tan Yun tiba di kota militer tertinggi. Sebelum Tan Yun tiba di aula ruang waktu yang mengarah ke kota Dewa Hongmeng, tertinggi Tianzun membawa Bai Suanyi dan terbang di depan Tan Yun, dan tersenyum dan berkata, "Tuan Jing, kebetulan Tianzun ini harus juga berangkat ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung denganmu. Ini adalah upacara perayaan, kenapa kita tidak berjalan bersama?" Tan Yun berkata dengan ringan, "Sayang sekali, aku tidak ingin pergi denganmu." Setelah itu, Tan Yun melangkah ke kuil ruang dan waktu. "Aku tidak tahu apa itu." Tianzun tertinggi mengutuk dalam hatinya, binatang kecil yang tak tahu malu. "Jika bukan demi Dewa Lingxia, apakah menurutmu kamu masih bisa hidup sampai hari ini?" Ketika Tianzun tertinggi diam-diam mengutuk, suara Bai Suanyi terdengar di benaknya, "Xiao Yi, ketika upacara perayaan dimulai, itu adalah hari untuk membalaskan dendam leluhurmu yang jauh." Mendengar ini, Bai Suanyi tampak bersemangat, dan berkata melalui suara pencetus, "Kali ini upacara perayaan, kamu ingin balas dendam, kan?" "Iya," kata Tan Yun. "Pencetus yang baik." Bai Suanyi mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata melalui suara, "Dewa Lingxia membunuh leluhurku yang jauh, dan aku ingin dia membayarnya." "Iya." Setelah Tan Yun menyelesaikan transmisi suara, dia menyalakan susunan teleportasi dan menghilang. 3 bulan kemudian, berdengung. Kekosongan di luar kota Dewa Hongmeng seperti riak air, dan gerbang dewa muncul. Setelah gerbang dewa dibuka, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan terbang seperti sambaran petir, menghilang ke langit dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat cepat sehingga para dewa dan tentara yang menjaga kota tidak menangkapnya sama sekali. Di depan mata mereka, mereka melihat pintu gerbang terbuka dan tidak ada yang keluar darinya. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, dengan kecepatannya saat ini, hanya butuh 1 bulan untuk mencapai tanah terlarang di kedalaman jurang para dewa. Tan Yun terbang, dan segera memasuki area rahasia. Berdengung. Kekosongan bergetar, rambut Tan Yun beterbangan, dan kesadaran spiritual yang kuat langsung menyelimuti seluruh tanah yang padat. Segera, suara yang tidak diragukan lagi ditransmisikan dengan jelas ke telinga 8 protos, 8 perintah pendengaran protos, semuanya berkumpul di pintu keluar rahasia.